Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang wanita ini kunjungi ibunya yang tinggal bersama kakaknya dan suami. Saat tahu apa yang mereka lakukan, dia sangat marah. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Wanita ini kunjungi ibunya yang tinggal bersama kakaknya dan suami. Saat tahu apa yang mereka lakukan, dia sangat marah. Dahayu, seorang wanita dewasa berusia 25 tahun telah meniti karirnya setelah menyelesaikan kuliah di usia 18 tahun. Meskipun memiliki pekerjaan yang menjamin, namun lokasi kerjanya yang jauh mendorong Dahayu untuk mencari alternatif tempat tinggal yang lebih dekat. Akhirnya ia memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang nyaman untuk dirinya sendiri. Apartemen tersebut menjadi tempat tinggal Dahayu yang nyaman dan aman setiap hari setelah bekerja. Meskipun tinggal terpisah dengan ibunya, Dahayu merasa lega karena bisa fokus pada pekerjaannya, tanpa harus khawatir tentang jarak tempat tinggal dengan kantor. Sementara itu, di rumah keluarga, ibu Dahayu tinggal bersama Diajeng, kakak kandung Dahayu, dan suaminya Rangga. Mereka merawat ibu Dahayu dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dahayu merasa tenang mengetahui bahwa ibunya dalam perawatan yang baik di rumah bersama kakaknya. Setiap harinya, Dahayu pulang ke apartemennya dengan perasaan lega dan damai setelah seharian bekerja. Di sana ia menemukan ketenangan dan kebebasan untuk merawat dirinya sendiri. Meskipun terpisah dari keluarganya, Dahayu merasa bahwa keputusannya untuk tinggal di apartemen adalah yang terbaik untuk dirinya dan ibunya. Dalam kesibukan dan rutinitas sehari-hari, Dahayu tetap menjaga hubungan yang erat dengan keluarganya. Ia sering mengunjungi ibunya di rumah, bertukar cerita dengan kakak dan suaminya, serta memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik di kedua tempat tinggalnya. Meskipun terbagi antara apartemen yang nyaman dan rumah keluarga yang penuh kasih, Dahayu merasa bersyukur atas keberadaan keduanya. Ia belajar untuk menghargai setiap momen bersama keluarga, baik di apartemen sendirian maupun di rumah bersama orang-orang tercinta. Dalam kebersamaan dan kehangatan keluarga, Dahayu merasa bahwa ia memiliki tempat yang nyaman dan aman di dunia ini. Meskipun terpisah oleh jarak, cinta dan perhatian keluarganya selalu membuatnya merasa di rumah dimanapun ia berada. Dahayu setelah sebulan bekerja merasa lega saat libur akhir pekan tiba. Setelah mampir ke ATM untuk mengecek gajinya, ia pulang ke apartemen dengan harapan gaji sudah masuk. Sebagian besar gajinya akan dikirim ke rekening kakaknya untuk kebutuhan ibunya yang tinggal bersama Diajeng, kakak kandung Dahayu, dan suaminya Rangga. Setelah mandi, Dahayu menelpon Diajeng untuk memastikan bahwa gajinya sudah masuk. "Udah, gajimu udah masuk kok. Ayo kita ajak ibu makan," ucap Diajeng dengan riang. Dahayu meskipun lelah dan mengantuk tetap tersenyum.
Terima kasih kak, ayo kita ajak ibu makan enak. Dahayu meminta Diajeng untuk memberikan ponsel kepada ibu mereka. Kak, bolehkah aku bicara sebentar dengan ibu? Tanya Dahayu penuh harap. Namun Diajeng menolak dengan lembut. Maaf dah, ibu sudah tidur, mungkin lain kali saja ya. Dahayu menatap langit-langit kamar. Merasa sedih karena tidak bisa bicara dengan ibunya. Setelah melihat jam, ia memahami bahwa ibunya mungkin terlalu lelah untuk bicara. Dalam keheningan malam yang sunyi, Dahayu merenungkan betapa berharganya momen bersama keluarga. Ia merindukan suara ibunya, senyumnya, dan kehangatan pelukannya. Meskipun terpisah jarak, cinta dan kebersamaan keluarga tetap terasa nyata dalam hati Dahayu. Dahayu berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa lebih sering pulang dan bersama keluarganya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih menghargai setiap momen bersama orang-orang tercinta. Dalam kegelapan malam yang hening, Dahayu merasakan kehangatan cinta keluarga yang selalu menyertainya. Hari libur tiba, dan Dahayu memutuskan untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ia merencanakan untuk belanja di minimarket untuk memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Sebagai wanita mandiri yang selalu memperhatikan keuangan, Dahayu ingin memastikan bahwa persediaan di apartemennya selalu mencukupi. Dengan langkah ringan, Dahayu melangkah ke minimarket terdekat. Di sana ia memilih dengan cermat barang-barang yang diperlukan, membandingkan harga, dan memastikan bahwa semua sesuai dengan anggaran yang telah ia tentukan. Setelah selesai berbicara, Dahayu merasa lega karena persediaan kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi. Setelah menyelesaikan urusan belanja, Dahayu memutuskan untuk memperhatikan kesehatan dan kebugarannya. Ia melakukan olahraga kecil-kecilan di area sekitar apartemennya. Dengan langkah yang ringan dan gerakan yang teratur, Dahayu merasakan kesegaran dan kebugaran tubuhnya meningkat. Kembali ke apartemennya, Dahayu merasa bersyukur bahwa apartemennya menyediakan wifi gratis. Hal ini tidak hanya membantunya tetap terhubung dengan dunia luar tanpa harus khawatir tentang kuota internet, tetapi juga membantu menghemat pengeluaran bulanan. Dahayu merasa bahwa apartemennya adalah tempat yang nyaman dan memperhatikan kebutuhan penghuninya. Lebih dari itu, Dahayu merasa lega karena ia sudah membayar sewa apartemennya untuk 3 bulan ke depan. Hal ini memberikan rasa stabilitas dan ketenangan dalam pikirannya. Karena ia tahu bahwa tempat tinggalnya sudah terjamin untuk beberapa bulan ke depan. Dahayu merasa bahwa keputusannya untuk menyewa apartemen ini adalah langkah yang tepat dan bijaksana. Dalam kedamaian apartemennya, Dahayu merenungkan betapa beruntungnya ia memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman. Ia merasa senang dan bersyukur atas segala keberkahan yang diterimanya, termasuk kenyamanan dan stabilitas di apartemen yang ia huni. Dalam kesendirian dan ketenangan apartemennya, Dahayu merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang mengalir dalam hatinya. Dahayu merasa sedih dan rindu saat menjalani bulan Ramadan sendirian di apartemennya. Setiap kali berbuka dan sahur, ia merindukan kehangatan keluarga dan momen bersama yang selalu membahagiakan. Saat berbuka seorang diri, Dahayu merenungkan kenangan indah bersama keluarga di bulan Ramadan. Pada suatu malam menjelang berbuka, Dahayu duduk di meja makan sendirian sambil menatap hidangan yang telah ia siapkan. Handphonenya berdering, dan ia melihat panggilan masuk dari kakaknya, Diajeng. "Dah, kamu sudah buka?" tanya Diajeng dengan suara hangat.
Dahayu menjawab dengan lembut. Belum kak, aku baru akan buka. Kamu sudah berbuka? Diajeng menjawab. Iya sudah, aku bersama Rangga. Bagaimana di sana? Sudah makan apa? Dahayu tersenyum getir. Aku hanya menyajikan makanan sederhana. Rindu sekali saat-saat bersama keluarga di bulan Ramadan. Diajeng terdiam sejenak sebelum berkata, aku tahu dah, maafkan aku jika selalu menghalangimu berbicara dengan ibu. Ibu memang sedang lelah dan butuh istirahat, tapi aku pastikan bahwa ibu selalu mendoakanmu. Dahayu merasa haru mendengar kata-kata Diajeng. Terima kasih kak, aku juga selalu mendoakan keluarga di sini. Semoga kita bisa bersama di hari raya nanti. Setelah berbincang sejenak dengan Diajeng, Dahayu kembali menatap hidangan di hadapannya. Saat berbuka seorang diri, ia merenungkan betapa berharganya momen-momen bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Meskipun terpisah jarak, cinta dan kebersamaan keluarga tetap terasa nyata dalam hati Dahayu. Dalam kesendirian dan ketenangan apartemennya, Dahayu merasa kedamaian dan kebahagiaan yang mengalir dalam hatinya. Dahayu tidak menduga, seminggu sebelum Idul Fitri ia dikejar oleh pekerjaan yang begitu banyaknya. Menuntut segera diselesaikan. Membuatnya tidak bisa menghubungi Diajeng seperti biasa. Mungkin supaya bisa libur Idul Fitri, jadi pekerjaan diselesaikan lebih dulu. Dahayu, Bapak minta kamu tetap kerja ya saat libur Idul Fitri. Soalnya ada beberapa yang harus diurus. Ujar Bapak manajer padanya tatkala Dahayu hendak bersiap pulang. Tapi Pak, saya mau pulang ke rumah ibu saya sudah kangen. Dahayu berniat bernego. Lagi pula di divisinya tidak hanya dirinya. Banyak karyawan lain yang bisa tetap bekerja dan membiarkan ia pulang kampung. Sungguh sudah rindu pada ibunya. Semuanya juga sama Dahayu. Di divisi kita nggak ada yang libur, semua kerja. Dahayu menghela nafas, mengangguk pasrah. Kalau begitu, baik Pak. Tas yang sudah ia siapkan untuk berberes kembali diletakkan di atas meja. Dan ia kembali duduk di kursi menghadap komputer. Begitu sampai di rumah, ia langsung merebahkan diri di kasur, mengambil ponsel dan menelpon Diajeng. Dahayu merasa haru dan rindu saat berbicara dengan ibunya di hari terakhir puasa menjelang Idul Fitri. Suara lembut ibunya mengalir ke telinganya, membuatnya terhanyut dalam kenangan manis bersama keluarga. Salam Ramadan, Ma. Maafkan aku jika tidak bisa pulang saat Idul Fitri nanti, ucap Dahayu dengan suara terbata-bata. Ibu Dahayu tersenyum di ujung telepon. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kesehatanmu dan kesuksesanmu di pekerjaan. Kami selalu mendoakanmu di sini. Dahayu merasa hangat di hatinya mendengar kata-kata ibunya. Mereka berdua terus bercerita, berbagi kabar, dan saling menguatkan satu sama lain. Setiap kata yang diucapkan ibunya membuat Dahayu semakin merindukan kebersamaan keluarga. Sudah saatnya tidur, Ma. Selamat tidur dan selamat Idul Fitri, ucap Dahayu dengan suara lembut. Ibu Dahayu menjawab, selamat tidur, Nak. Semoga kita bisa bersama di hari raya nanti. Jaga dirimu baik-baik di sana. Setelah menutup telepon, Dahayu merasa campur aduk emosinya. Ia merindukan momen-momen bahagia bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Saat sahur dan berbuka seorang diri, ia merenungkan kehangatan keluarga yang selalu mengisi hatinya dengan cinta dan kebersamaan. Di hari raya Idul Fitri, Dahayu merasa hampa tanpa kehadiran keluarga. Meskipun terpisah jarak, cinta dan kasih sayang keluarga selalu terasa nyata dalam hatinya. Di apartemen yang sunyi, Dahayu menatap langit-langit dengan rasa rindu yang mendalam. Ia mengenang masa-masa bahagia bersama keluarganya. Saat sahur dibangunkan ibu dan penuh kasih sayang. Dan saat berbuka bersama dengan tawar yang keluarga.
Dahayu merasa terharu dan bersyukur atas kenangan indah yang pernah ia bagikan bersama keluarga. Meskipun terpisah jarak, cinta dan kebersamaan keluarga tetap terasa nyata dalam hati Dahayu. Dalam kesedihan dan ketenangan di apartemennya, Dahayu merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang mengalir dalam hatinya. Hari Raya Idul Fitri yang dinanti Dahayu akhirnya tiba. Setelah sekitar 1,5 bulan, ia memiliki kesempatan untuk pulang ke rumah ibunya. Dahayu bersiap-siap dengan penuh haru dan antusiasme. Setelah melaksanakan salat Idul Fitri di masjid terdekat, ia membawa tas berisi buah tangan dan berangkat ke stasiun untuk menaiki kereta menuju rumahnya. Selama perjalanan di dalam kereta, Dahayu merenung. Ia tidak memberitahu kakaknya bahwa ia akan pulang, karena ia mengira kakaknya pasti sudah mengetahuinya. Begitu tiba di stasiun tujuan, Dahayu naik ojek online untuk sampai ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari stasiun. Saat tiba di depan rumah, hati Dahayu berdebar kencang. Suasana gempar dengan suara takbiran dari masjid-masjid sekitar, namun rumah terlihat sepi. Diajeng dan Rangga pasti sedang sibuk dengan penyembelihan hewan kurban. Dahayu memasuki rumah yang sunyi, mengucap salam, namun tidak ada jawaban. Ia memanggil ibunya, namun tak ada jawaban juga. Dahayu merasa kebingungan. Mungkin ibunya sedang beristirahat di kamar, pikirnya. Namun ketika ia mencoba masuk ke dalam kamar ibunya, pintu terkunci dengan gembok besar. Dahayu merasa aneh, namun ia mencoba berpikir positif bahwa mungkin kamar ibunya telah dipindahkan. Ia terus mencari-cari ibunya, namun tidak menemukannya. Hingga suara pintu kamar yang digembok mulai dipukul-pukul, Dahayu mendengar suara lirih memanggil namanya dari balik pintu. Dahayu. Dengan hati berdebar, Dahayu segera membuka pintu kamar yang digembok. Di dalam ia menemukan ibunya dengan senyum hangat di wajahnya. Air mata haru pun tak tertahankan lagi di mata Dahayu. Mereka berdua saling memeluk, merasakan kehangatan dan kebersamaan yang begitu lama dinanti-nantikan. Dahayu merasa bahagia dan bersyukur telah bisa bersama ibunya di Hari Raya Idul Adha. Meskipun ada kejanggalan di awal, namun kehadiran ibunya membuat hari itu menjadi penuh berkah dan kebahagiaan. Dalam pelukan ibunya, Dahayu merasakan kedamaian dan cinta yang tak tergantikan. Dahayu tiba di kamar ibunya dengan hati penuh harap. Namun apa yang ditemuinya membuatnya terkejut dan terguncang. Kamar yang seharusnya menjadi tempat beristirahat yang nyaman dan bersih, kini tampak berantakan dan dipenuhi dengan bau busuk yang menyengat. Dahayu tercengang saat melihat tinja, air mani, dan sampah makanan berserakan di sekitar kamar. Piring kotor dan gelas yang dimasuki oleh cicak semakin menambah kekacauan yang ada. Entah apa yang terjadi, pikiran Dahayu melayang ke segala arah. Ia merasa terkejut, sedih, dan marah sekaligus. Bagaimana mungkin ibunya tinggal di kamar seperti ini? Ia menangis sambil berusaha memahami situasi yang dihadapinya. Mengapa ibunya, sosok yang selalu penuh kasih dan perhatian, harus hidup dalam keadaan seperti ini? Dahayu segera membawa ibunya keluar kamar, memeluk tubuh yang semakin kurus itu dengan penuh kasih sayang. Ia merasa terpukul dan terharu melihat kondisi ibunya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ini benar sosok ibu yang berbicara dengannya saat malam Idul Fitri? Mengapa Dahayu tidak percaya dengan apa yang ia lihat? Pikiran Dahayu dipenuhi dengan pertanyaan dan kebingungan. Ia merasa sedih dan kecewa, sekaligus merasa bersalah karena merasa tidak cukup memberikan perhatian dan perawatan yang ibunya butuhkan. Setiap bulan, Dahayu selalu memberikan uang untuk merawat ibunya. Namun mengapa keadaan menjadi seperti ini? Tangis Dahayu pecah, air mata yang tumpah tanpa henti saat ia memeluk ibunya dengan erat. Sebuah rasa amarah mulai merasuk ke dalam hatinya.
Tidak hanya kepada situasi yang ada, namun juga kepada dirinya sendiri karena merasa tidak mampu melindungi dan merawat ibunya dengan baik. Dalam keheningan yang menyelimuti mereka berdua, Dahayu merasa terombang-ambing antara kesedihan, kekecewaan, dan amarah yang meluap. Ia bertekad untuk mencari tahu penyebab di balik keadaan kamar ibunya yang mengerikan ini. Sambil berjanji dalam hati untuk memberikan perawatan dan kasih sayang yang lebih baik untuk ibunya ke depannya. Dahayu merasa terguncang dan marah saat Diajeng dan Rangga tiba-tiba pulang dan melihatnya pulang. Mereka terkejut melihat ibu dipeluk oleh Dahayu, dan Dahayu dengan cemas melepaskan pelukan itu. Diajeng dan Rangga memandang dengan tatapan terkejut, tidak menyangka akan ketahuan. "Sudah berapa lama ibu dalam kondisi seperti ini?" tanya Dahayu dengan suara gemetar. Diajeng terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sebulan setelah kamu tinggal di apartemen." Dahayu merasa marah. Ia kecewa kepada kakaknya. Dengan penuh emosi, ia menampar pipi Diajeng dan mulai meluapkan amarahnya. Diajeng dan Rangga terdiam, tak sanggup berkata apa-apa di hadapan kemarahan Dahayu. Dahayu menangis di hadapan mereka, merasakan kekecewaan yang mendalam. Setelah menenangkan diri sedikit, Dahayu menatap Diajeng dengan mata penuh amarah. "Kenapa kalian melakukan ini? Bagaimana bisa kalian mengurung ibu di dalam kamar sampai kondisinya seperti ini?" Diajeng menjawab dengan nada menyesal. "Kami merasa ibu merepotkan dan selalu menghalang-halangi kami untuk menggunakan uang yang kau kirim. Kami muak dan tidak tahan lagi, adik. Kalian telah mengkhianati kepercayaan saya. Uang yang saya kirim seharusnya untuk ibu, bukan untuk kebutuhan kalian." Hati Dahayu mencelos mendengar penjelasan itu. Tanpa sepatah kata lagi, ia memutuskan untuk membawa ibunya keluar dari rumah. "Aku membawa ibu tinggal di apartemen. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi," ucap Dahayu dengan tegas. Dengan langkah mantap, Dahayu membawa ibunya keluar dari rumah yang penuh luka. Ia merasa bertanggung jawab untuk merawat ibunya dengan baik dan tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi lagi di masa depan. Dalam keputusannya, Dahayu merasa teguh dan siap melindungi ibunya dengan segenap hati dan tenaga yang dimilikinya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.